Jadi hari ini kita akan adakan rapat evaluasi bulanan. Dari data yang saya terima, terjadi penurunan jumlah pelanggan sekitar 15%. Dibanding dari bulan sebelumnya, itu penurunannya yang sangat signifikan. Selain itu, muncul beberapa fakta yang cukup mengkhawatirkan. Yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman, yang kedua respon admin yang terlambat, lalu yang terakhir berkurangnya interaksi di media sosial. Saya ingin kita semua terbuka membahas penyebabnya. Silakan siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Baik Pak, berdasarkan pengawasan saya di lapangan, masalah terbesar ada pada proses distribusi. Seringkali barang tidak dikirim sesuai jadwal, terutama untuk pelanggan luar kota. Hal ini membuat pelanggan merasa kecewa, bahkan yang ada yang menulis ulasan buruk di marketplace. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Ibu Nabila. Saya juga sering menerima email dan chat yang berisi komplain. Ada pelanggan yang menunggu balasan lebih dari 6 jam. Bahkan beberapa mengatakan mereka bahwa mencoba menghubungi via telepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Nah, menurut saya ini cukup fatal karena pelanggan merasa diabaikan. Oke, saya mengerti. Jadi faktanya ada 3 masalah utama. Itu pengiriman tidak tepat waktu, respon yang lambat, dan komunikasi dengan pelanggan yang kurang aktif. Semua ini memang bisa menyebabkan pelanggan beralih ke kompetitor. Jadi sekarang saya ingin mendengar solusi konkret dari kalian. Mungkin yang pertama dari Bu Nabila, bagaimana untuk mengatasi masalah distribusi? Baik Pak, menurut saya kita perlu mengukur ulang jadwal pengiriman. Jadi saat ini gudang menumpuk order di pagi hari sehingga armada sering overload. Jika kita bisa mengimbangi pengiriman dalam 2 gelombang pagi dan sore, maka keterlambatan bisa dikurangi. Selain itu juga kita perlu menambah 1 kendaraan operasional, setidaknya untuk sementara waktu ini. Memang itu tidak menambah beban biaya yang terlalu besar. Kalau penambahan kendaraan dirasa berat, mungkin kita bisa mencoba dengan sistem kerjasama dengan jasa ekspedisi atau pihak ketiga gitu loh. Jadi pada saat armada kita penuh, order dialihkan ke mereka. Hal ini akan menjadi lebih fleksibel sih Pak. Oke, masuk akal. Jadi bagaimana dengan lambatnya respon admin? Nah, saya mengusulkan agar dibuat sistem shift-shiftan Pak. Jadi misalnya ada admin yang standby dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu shift kedua di jam 12 siang sampai jam 6 sore. Dan shift ketiga di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dan dengan begitu pesan pelanggan bisa dijawab dengan cepat. Nah, saya juga menyarankan penggunaan fitur auto reply yang lebih informatif sehingga pelanggan dapat mendapat jawaban awal sebelum dibalas setelah. Oke, itu ide bagus. Tapi bagaimana jika tim merasa keberatan dengan pembagian shift sampai larut malam? Nah, untuk tahap awal kita bisa uji coba dengan sistem bergilir. Jadi setiap admin hanya dibagian shift malam 2 kali dalam 1 minggu. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan insentif kecil atau bonus agar mereka lebih termotivasi untuk melakukan sistem shift ini. Menarik. Jika bukan hanya menambah kerja, tapi juga ada penghargaan. Saya suka mendengarkan itu. Saya ingin menambahkan selain masalah distribusi dan respon, saya rasa kita perlu memperbaiki komunikasi dengan pelanggan. Banyak pelanggan yang bilang tidak tahu akan promosi, padahal kita sudah jalankan. Itu artinya informasi yang kita sampaikan ke mereka kurang jelas atau mungkin tidak tersampaikan. Benar juga. Jadi apa usulan dari Ibu Nabila? Jadi gini Pak, bisa dengan membuat kalender konten rutin di media sosial minimal 3 kali dalam seminggu update, semisal hari Senin tentang produk baru, terus hari Rabu tentang tips penggunaan, dan Jumat khusus promo. Ini akan membuat pelanggan lebih percaya. Dan saya juga ingin menambahkan Ibu Nabila, kita juga bisa mengirimkan newsletter melalui email atau WhatsApp broadcast. Jadi pelanggan lebih cepat tahu kalau ada promo tanpa harus menunggu update dari media sosial. Bagus, itu sinergi yang baik antara tim pimpinan dan tim admin. Jadi bukan hanya memberi perbaikan kepada
pada sistem, tapi juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Tapi saya khawatir kalau semua dijalankan sekaligus, tim akan kewalahan. Menurut kalian, langkah mana yang paling prioritas? Menurut saya prioritas utama adalah pengiriman, Pak. Jadi kalau barang terlambat, secepat apapun admin menjawab pesan, pelanggan akan tetap kecewa. Jika menurut saya, respon cepat juga tidak kalah penting. Kalau pelanggan diberikan kepastian melalui chat, biasanya mereka akan lebih sabar dalam hal menunggu. Jadi pelayanan admin juga harus dijadikan prioritas. Oke, jadi kalian berdua itu punya poin yang sama-sama penting. Solusinya mari kita lakukan secara paralel, tapi bertahap. Untuk minggu pertama, fokus dulu ke pembagian jadwal shift admin. Sementara Bu Nabila menyiapkan skema pembagian gelombang pengiriman. Setelah itu kita evaluasi. Jadi kesepakatan kita hari ini adalah membuat jadwal shift admin agar respon pelanggan lebih cepat. Lalu yang kedua, membagi pengiriman menjadi 2 gelombang dengan opsi kerjasama ekspedisi pihak ketiga. Lalu yang terakhir, membuat kalender konten, media sosial, dan mengirimkan newsletter secara rutin. Saya ini minggu depan sudah ada laporan progres dari kalian berdua. Apakah siap? Siap, Pak. Saya akan masuk koordinasi dengan tim logistik dan menyiapkan draft jadwal distribusi sore ini. Dari saya juga siap, Pak. Saya juga akan segera membuat rancangan jadwal shift dan menyiapkan template auto reply untuk para pelanggan. Bagus. Ingat, kita harus mengembalikan kepercayaan pelanggan. Kalau mereka puas, mereka akan bertahan bersama kita. Terima kasih atas ide kalian. Mari kita wujudkan bersama-sama. Siap, Pak. Kalau begitu, rapat kita saya tutup. Terima kasih atas kerjasama kalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak.